Halo terus selamat datang di Halo terus selamat datang di channel Motomobil News. Lemes amat. Mayer Manx. Kini usianya 60 tahun. Nah, Mayer Manx ini biasanya terkenal di dunia mobil-mobil atau kendaraan buggy atau buggy ya dibilangnya kalau di Indonesia. Nah, Dune Buggy. Pada tahu nggak nih yang membuat buggy? Jadi buggy itu ada di Amerika Serikat kan di tahun 60-an. Ternyata yang menciptakannya adalah Bruce Meyers. Dan buggy-nya sendiri yang namanya Dune Buggy ini itu sudah berusia 60 tahun. Yes! Nah, pertama kali Bruce Meyers ini membuat Dune Buggy ini pada tahun 1964 yang dinamakan Meyers Manx. Nah, si buggy ini sebetulnya nggak hanya langsung dibuat dari nol banget. Platformnya yaitu dari Volkswagen Beetle atau Volkswagen tahun 60-an. Meski mesin dan transmisi dibiarin standar, tapi chassisnya disunat sekitar 36 cm. Jadi lebih pendek sedikit lah ya. Tujuannya supaya lincah dan mudah manuver di medan non-aspal. Contohnya di pantai-pantai. Meyers Manx ini baru mulai banyak dikenal semenjak tahun 1967. Jadi setelah pertama kali dibuatnya itu nggak langsung tenar, nggak. Di tahun 67 baru mulai tenar. Nah, tahun ini, tahun 2024, Meyers Manx ini genap berusia 60 tahun. Tren otomotif sekarang kan makin berkembang tuh ya. Oleh karenanya, Meyers Manx ini juga ingin menggunakan teknologi modern. Yang dulu itu pakai mesin VW. Nggak lama lagi, Meyers Manx akan menggunakan motor listrik gitu. Namanya adalah Meyers Manx 2.0 EV. Menggunakan motor listrik dengan output 202 HP, akselerasi 0 ke 100-nya 4,5 detik, mau kemana atau mobil pantai. Dengan baterai berkapasitas 40 kWh. Dengan spek seperti ini, membuat buggy ini punya jarak tempuh sekitar 450 km sekali ngecharge. New Toyota Fortuner diluncurkan. Mamang udah first impression, udah first drive juga di sana, tapi ya banyak juga yang komennya agak-agak negatif gitu ya. Karena sebetulnya muka-mukanya udah ada semenjak sebelum facelift ini meluncur. Tapi Toyota itu pinter. Karena untuk versi yang Legender ini gitu ya, dikeluarkannya berarti facelift yang terakhir supaya nggak ketinggalan mode dan ketinggalan juga sama lawan terberatnya, yaitu Pajero Sport. Nah, pada tanggal 6 September kemarin itu Toyota New Fortuner yang facelift itu muncul. Ada 9 varian, pusing-pusing nggak tuh? Ditulisin di situ ya, variannya banyak sekali. Mesinnya 4 silinder turbo, 2800 cc, 2700 cc bensin, tapi kalau pengen juga ada yang diesel 2400 cc. Yang paling menarik adalah varian Toyota yang 2800 GRS dibilangnya. Penggeraknya Tetra Drive, tapi kalau di luaran sana dibilangnya Sigma 4. Tapi di sini masih terkenal dengan Tetra Drive ya. Mesinnya tetap 2800, tapi kaki-kakinya dioptimalkan supaya bisa menjejak lebih yakin, supaya lebih netep di aspal, lebih enak manuvernya. Di bagian eksteriornya itu pakai grill baru yang melebarnya malah ke bawah, yang asalnya kan di atas tuh, jadi sekarang melebar ke bawah. Terlihat lebih sederhana tapi juga lebih agresif, lebih simple, lebih clean. Mengikuti grillnya juga ada bumper depan, belakang juga diberikan perubahan, tapi lampu belakang masih sama seperti sebelumnya. Velg 18 inch masih jadi andalan karena kontur di Indonesia itu audubilah jalannya. Bagian interior juga sedikit dirubah, layar monitor 9 inch ada di semua varian dan dilengkapi dengan T-InTouch. Juga ada RSE yang baru yaitu Rear Seat Entertainment 11,6 inch dari yang Android itu ya operasinya, jadi bisa nonton yang depan apa, yang belakangnya apa. Fortuner sekarang sudah menggunakan Toyota Safety Sense. Isinya mulai dari lane keeping alert hingga adaptive cruise control. Tapi lane keeping assist, lane keeping steering itu nggak ada. Ini biasanya tenar di mobil Toyota, tapi sekarang BMW malah menghadirkan mobil hidrogen tahun 2028. Kelamaan. BMW melangkah pasti menuju ranah otomotif dengan bahan bakar hidrogen. Merek ini memang paling serius mengembangkan teknologi bahan bakar hidrogen di antara pabrikan Eropa yang lainnya. Cuman kalau Jepang kalah sama Toyota. BMW pernah membuat 5 prototipe BMW iX5 yang menggunakan fuel cell. BMW juga mengembangkan bersama Toyota dan pengujiannya sudah berlangsung. Tuh kan sama Toyota digandengnya. BMW juga memastikan bahwa mobil hidrogen ini akan menjadi varian tambahan dari model yang sudah ada. SUV ini bisa berjalan 500 km dan hanya perlu 3 hingga 5 menit untuk isi ulang
hidrogennya. Wow. Meski nggak mudah, tapi kerjasama BMW sama Toyota ini sudah lebih dulu terjun ke pengembangan mobil hidrogen yang udah ada dari dulu gitu ya, cuman diem-diem aja. Prospek EV memang menjanjikan, tapi belakangan ini pabrikan otomotif menyadari kalau EV ternyata tidak semenarik itu karena infrastrukturnya sulit banget dan mahal. Tapi nih ya, yang pasti konsumen global menginginkan sarana transportasi dengan energi alternatif selain BBM. Dari energi alternatif ini, akhirnya BMW mengembangkan ke berbagai kendaraan dengan berbagai sumber energi gerak. Nah, salah satunya adalah hidrogen atau e-fuel yang sedang dikembangkan oleh Porsche juga. Padahal. Ini dia, mobil mewah dari Zeekr. Nah, pabrikan mewah asal Cina gitu ya, dengan Swedish. Namanya adalah Zeekr yang akan hadir di Indonesia. Yes. Bocorannya sudah ada. Untuk apa yang hadir di Indonesia itu Zeekr tipe yang mana gitu ya. Nggak hanya satu, tapi ada dua model yang akan dipasarkan. Yang pertama adalah Zeekr X. Akselerasi 0 ke 100-nya cukup 3,8 detik saja untuk versi yang all-wheel drive. Nah, Zeekr X ini adalah SUV yang diperkenalkan pertama kali di bulan April 2023 yang lalu, tahun lalu tuh. Dibangun di atas platform Sustainable Experience Architecture 2. Desainnya dibuat oleh tim yang dipimpin oleh Stefan Silaf, kepala desain Zeekr yang juga pernah menjabat sebagai desainer Audi ya. Pada dicolongin semua tuh sama pabrikan Cina ya. Ada Audi, Mercedes, BMW diculikin semua tuh desainer-desainernya. Produk Zeekr selanjutnya yang akan mengaspal di Indonesia adalah Zeekr 009. Ini adalah mobil EV kelas mewah berwujud minivan. Platform Zeekr 009 mengadopsi mobil listrik Mercedes Geely Smart No. 1. Minivan ini hadir dalam dua varian baterai dan kemampuan jelajah. Varian yang pertama minivan ini mengusung baterai berkapasitas 116 kWh dengan daya jelajah hingga 698 km good. Itu baru namanya minivan. Jaraknya jauh gitu loh. Sedangkan varian yang kedua dibekali baterai 140 kWh, ini lebih jauh lagi. 817 kilo jarak tempuhnya. Wow, sekali ngecas. Gini dong, jadi nggak usah ngecas-ngecas terlalu sering gitu. Zeekr 009 menggunakan dua unit motor listrik yang menghasilkan sistem penggerak all-wheel drive. Nggak perlu juga sebetulnya all-wheel drive untuk minivan gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang kenceng. Total output daya dari kedua motor listrik tersebut adalah 536 horsepower dengan torsi 684 Nm. Gila, gede banget. Wow. Mau kemana minivan? Kenceng amat. Akselerasinya 0 ke 100 itu ya, diklaim ya sampai 4,5 detik aja. Ini kayak mobil sport, gila. Mau pada kemana tuh 7 penumpang? Jangan lupa untuk tekan dan jempol ke atas, subscribe channel Motomobil, Omobil, dan Mes Mobil berikut tanda loncengnya, share juga video ini ke seluruh dunia di media sosial Anda, media sosialnya nenek kakek gitu kalau ada ya, kalau misalnya gaul gitu kakek-kakeknya, terus dilihatin ke cucu-cucunya tuh ada Motomobil News. Baca juga artikelnya di motomobilnews.id. Terima kasih telah menonton. Nah, menonton. Iya, makasih. Nobar.